yang kalau menurut penilaian kami ini adalah orang yang sangat cerdas dan mungkin paling cerdas di Indonesia kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso di channel Mr. Good. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Ngolah pikir dengan serius tapi santai. Apa maksud dari intoleran dan juga radikal yang dimaksud oleh pasangan nomor urut 3 tersebut kaum muslimin? Apa contohnya? Contoh real kenapa gerakan Salafi ini disebut radikal dan intoleran, ya. Maka kami yakin pertanyaan dari Pak Edi Natar tidak akan mampu dijawab oleh pasangan nomor urut 3 kaum muslimin, ya. Ida Yulita dan Karisman. Mereka katanya butuh bukti, bos. Mereka masih butuh bukti real yang membuktikan bahwasanya Salafi Wahabi ya itu intoleran dan radikal. Mereka butuh bukti, padahal mereka pelaku loh. Mereka butuh bukti, padahal mereka pelaku. Nggak menyadari kalau mereka itu intoleran. Nggak ngerti Anda kalimat intoleran? Loh, Nggak ngerti berarti ini? nggak ngerti bos. Nggak ngerti Anda kalimat radikal? Radikal nggak ngerti juga dia, ya kan? Waduh, buka kamus pak, buka kamus pak. Oke, sebagai bentuk intoleran Anda, jangankan kepada yang berbeda manhaj, kalian intolerannya, bos ya. Ya, Sesama manhaj saja, kalian tuh intoleran, saling mentahdir, saling memboikot antar ustadz. Jangan ngaji ke ustadz ini, jangan ngaji ustadz ini. Ini apa kalau kau intoleran? Padahal sama-sama muslim, sama-sama satu manhaj lagi. Masih saja intoleran. Jangankan untuk hal ibadah, dalam hal bisnis saja kalian intoleran. Saya masuk ke menjadi sales atau marketing dakwah Islam ini kan memang dari gaya saya, yaitu ya bisnis UMKM. Ya kan, Itu pun aja masih diserang dari dalam sendiri. DL dong, DL. Apa tuh? Derita lo. Itu aja masih disikat. Baru gue posting tadi kan, gue curhat tuh kok. Iya. Kan? Gue nyerang, bukan nyerang, belanja sama orang-orang yang dia muslim. Tapi kenapa lu belanja dari situ? Kenapa yang nggak ngaji sunnah lu belanjanya? Oh, Tahu dong. Ya. Ini Dia belanja ke orang muslim, orang muslim kenapa? masih Pak? muslim, tapi nggak boleh sebenarnya, harus belanja ke satu manhaj yang sunnah-sunnah itu. Ini mau bukti intoleran bagaimana lagi? Yang kalian inginkan bukti itu loh. Mulai dari doktrin, bos ya, kebohongannya, fitnahnya, sampai ke tempat ibadah, bos ya. Banyak bos. Banyak sampai ini ekonomi hal terlalu- membeli saja kalian protes. Karena jelas-jelas secara jejak rekam tidak pernah yang namanya orang-orang Salafi, baik itu kalangan tulabnya, jamaahnya, apalagi asatidnya, membuat gerakan yang intoleran apalagi radikal. Enggak. Sebenarnya kalian itu ingin sekali mengatakan bahwasanya telur is ini dari kalangan aswaja. Ingin mencuci tangan, ingin lepas diri, nggak mengakui. Siapapun Pak yang tahu aksi-aksi pecah telur itu Pak, semuanya sudah tahu bahwasanya itu dari kelompok Anda. Nggak semua emang kelompok Anda kayak gitu, tapi yang kayak gitu itu dari kelompok Anda. Walaupun dari pecahan yang berbeda, Oh, gitu tapi ya. secara akidah sama. Akidahnya pasti juga Trinitas, Nah, iya. segitiga biru sama, akidahnya juga sama, membid'ahkan, mensyirikkan, bahkan mengkafirkan. Kan begitu, orang yang berbeda paham dengan mereka, terutama yang tawasul sama. Mereka itu, yang telur-telur itu kurang radikal bagaimana? Itu sudah puncak radikal itu, Pak. Bahkan di sini ada satu video yang cukup menarik untuk kita angkat kembali kaum muslimin. Ini video lama, postingan dari Wijang Herunoto kaum muslimin. Di mana di sini ada seseorang yang kalau menurut penilaian kami ini adalah orang yang sangat cerdas dan mungkin paling cerdas di Indonesia kaum muslimin. Memiliki ya lebih dari 26 gelar akademik kaum muslimin. Ya. Namanya Bapak Dr. Andes Insinyur Haji Ahmad Tarmizi
SE, SH, ST, MT, dan seterusnya. Bahkan kalau tidak salah 70-an gelar dia miliki kaum muslimin ya. Dan beliau menyatakan beliau belajar dengan para asatidz salafi ya. 26 gelar akademik dan 70-an di total semua digabung dengan gelar non akademik. Ini dia katakan orang paling cerdas di Indonesia. Dia mengukur kecerdasan dengan gelar, teman-teman ya. Gelar loh, gelar. Ustaz Khalid bahasa lama, gelarnya S3. Gelar itu gelar, teman-teman ya. S3 mengatakan fardunya itu ada 2. S3 loh itu. S3 membaca hadis alaikum bisunati wa sunnatul khulafa'u. S3 itu ya. Jadi kami nggak heran, nggak terkagum-kagum, nggak termehek-mehek, dan nggak terwow sama sekali tentang gelar-gelar ini kalau isinya zong, teman-teman ya. Apalagi sudah terbukti dari Pak Khalid Basalamah yang S3 aja kualitasnya seperti itu. Dan banyak lagi yang LCMI apa itu gelar-gelar Ustadz Wahabi yang isinya sama sekali tidak membuat kami mendapatkan ilmu di dalam statement dan ceramah-ceramah mereka. Zong semuanya, Mas. Zong Berarti kan dan tolak kebohongan. ukur, ya. Ya, jadi tolak ukurnya bukan gelar, teman-teman ya. Ukurnya bukan gelar. Oke, ini dia mengatakan lagi di samping kemarin yang mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah lebih hebat daripada para sahabat Nabi. Kemudian ada lagi adalah ulama paling alim di kolong langit ini dari dulu. Hadis paling alim adalah di kolong langit ini. Kemudian ada lagi yang mengatakan untuk saat ini Soleh Fauzan itu orang yang paling alim di bumi untuk era saat ini. Dan sekarang ada lagi ada lagi orang yang paling cerdas di Indonesia. Itulah hebatnya seorang Ahmad Tarmizi. Sekarang saya masih belajar ilmu-ilmu agama di YouTube itu ya. Pak Sapik Basalama, Ustadz Khalid Basalama itu sering saya dengarin ya. Pak Yazid Jawas itu favorit semua. Jadi saya bisa belajar. Oh inilah yang apa intinya kehidupan, artinya kehidupan itu. Dan saya dapatkan itu pada saat berada di titik nadir. Mungkin dalam hal akademis yang telah beliau jalani, mungkin beliau cerdas di hal itu, Pak ya. Mungkin beliau cerdas dalam hal itu. Tapi di sini sudah membuktikan bahwasanya dalam hal agama beliau masih pemula. Beliau masih pemula. Beliau tidak cerdas di dalam bidang agama, masih belajar. Buktinya dia mengagumi Ustadz Salafi. Kenapa saya bilang tidak cerdas? Berarti beliau ini masih belum bisa menemukan celah-celah kebohongan dan kesalahan-kesalahan Ustadz Salafi yang dia sebutkan. Seperti Pak Khalid Basalamah. Berarti beliau ini tidak pernah menemukan kesalahan Pak Khalid Basalamah ketika membaca hadis. Salahnya bukan main-main soalnya. Kalau salah sekedar sabu tulisan saya oke lah, oke. Kemudian fardunya itu ada 2. Kemudian mengatakan di mazhab Imam Syafi'i itu salam katanya salam kedua wajib. Kemudian lagi apalagi bos, wudhu batal karena kena kotoran. Itu banyak. Kemudian Pak Syafiq Basalamah juga banyak telah memfitnah Islam Nusantara. Itu katanya mau mengganti bahasa Jawa sholatnya. Banyak. Apalagi Pak Yazid Jawas, bos ya, yang mengatakan mencium Al-Quran tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Nah, berarti di sini beliau masih pemula dalam hal agama, tidak cerdas. Belum cerdas mungkin ya, belum cerdas. Kalau beliau belajar lagi yang banyak, belajar bahasa Arab yang benar, kemudian cari referensi sendiri, beliau bisa menemukan kebohongan-kebohongan di Ustadz Wahabi. Bos ya. Beliau ini kan belajarnya ketika di titik nadir, nadir. Ya, maklum biasanya kan gitu. Orang-orang seperti itu kan biasanya langsung mengikuti langsung mantu, manggut. Jadi satu bukti, bos ya, satu bukti bahwasanya beliau hanya cerdas di dalam bidangnya itu saja. Dan itu pun saya nggak tahu ya, nggak tahu. Ini kalau masalah agama beliau masih pemula, teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. Nadir, nah titik nadirnya Pak Tarmizi itu di posisi mana ya? Pada saat saya mengalami COVID kemarin. Kan saya waktu ketemu Bapak kan lagi COVID juga tuh kan. Ya, waktu saya berkunjung ke Batu Raja, itu sudah kenal atau belum ya? Lupa saya.
pada saat saya setelah itu, Pak. Ini bukti kedua bahwasanya beliau bukan orang yang paling cerdas di Indonesia. Kan saya ketemu Anda kayaknya sebelum Covid atau gimana ya? Saya pernah ketemu Anda di Batu Raja katanya. Itu kapan ya? Saya lupa. Hal yang terjadi beberapa tahun lalu dia masih lupa. Dia bisa lupa. Gitu loh. Mana ada orang cerdas lupa? Sepuh san bos. Nggak melihat sepuhnya, beliau sendiri nggak pernah mengaku paling cerdas se Indonesia. Iya. Karena di sini hulu dari orang-orang Wahabi ini, karena beliau ini mengikuti Wahabi, dikultuskanlah menjadi orang yang paling cerdas. Tapi di sini pertemuannya dengan pertemuannya beberapa tahun yang mungkin sekitar 5 tahun yang lalu itu lupa. Padahal dia tidak dituntut untuk menentukan tanggal, hanya menentukan pas kejadiannya. Kejadiannya sebelum atau sesudah atau pas waktu Covid itu. Di situ kami hanya ingin membantah kehuluan kalian ini, apalagi yang ini oleh Muslim ini tidak ada bukti dan tidak ada narasi yang menguatkan bahwasanya Bapak siapa tadi Tarmizi ini merupakan orang yang paling cerdas di Indonesia. Tidak ada penobatan juga kan? Oh iya, nggak ada. Oke Bos, itu saja Bos. Mungkin itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa berpikir lagi dengan jernih. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.